lihat sama apa nih. Nanti ini juga kita buat ada verified, non verified kayak di Instagram, ada centang biru, nggak centang biru, yang belum bayar iuran, yang dia belum melampirkan akta, yang belum dia melampirkan persyaratan itu nggak centang biru. Selesai dulu supaya dicentang biru. Benefitnya apa? Benefit yang centang biru udah kita susun. Dia bisa masuk munas kah, dia bisa masuk apakah, dapat poinnya berapakah. Poinnya kita aturin, setiap rapat ada poin. Rapat yang levelnya mungkin bidang, rapat kompartemen itu ada poinnya. Sehingga nanti akan atur, yang rajin akan kelihatan poinnya akan banyak. Poinnya bisa diapain? Poinnya bisa ditukar di 600 merchant, HMM, jarak. Widih, mantap. Nah sehingga disitulah kita baru bisa mengaturkan Satu ya. bagaimana organisasi kita combine dengan se-enjoy itu. Nah sehingga yang tadinya rapat itu karena ngerasa ya udahlah kita ini yayasan, artinya datang nggak datang juga nggak berpengaruh. Nah saya tidak mau lagi itu terjadi, walaupun itu udah jadi habit, biarkan itu seperti itu, tapi tetap kita harus nurture. HIPMI tidak boleh menghilangkan historikalnya, tapi tetap mengikuti perkembangan zaman. Dari KTA, point reward, ya nanti kita redeem di diskon belanja, eksklusif program, ini kurang lebih nanti KTA-nya akan jadi seperti ini. Terus ya ini kita punya dashboard. Ini suatu pencapaian ya dalam beberapa terakhir ini, minimal kita bisa membuat dashboard ini. Data yang kita generate dari HIPMI.net yang kurang lebih ada jumlahnya 33.800. Ya walaupun itu tidak secara data tidak full, tapi kita mulai perbaiki, kita mulai generate secara benar-benar bisa dicek. Dan ini hasilnya, dimana kita bisa melihat oh di Kalimantan ternyata ada ini, siapa pengusaha ini. Kenapa? Ternyata HIPMI yang dikenal selama ini pengusaha batubara, pada intinya ketika kita bedah dalam dashboard ini, tahu nggak HIPMI dominannya pengusahanya apa? Agensi. Nah sehingga kan kita tidak bisa berbicara lagi bahwa oh ini gini gitu, enggak. Kenapa? Kita juga pengen menghadirkan data itu sebanyak mungkin. Jadi nggak bisa lagi nanti bicara bahwa oh kita banyak pengusaha ini, nggak bisa. Lihat data kita, siapa yang banyak. Atau misalkan BPD mau bilang bahwa oh di saya banyak banget anggotanya, ya udah kita lihat dashboardnya, siapa yang paling banyak. OKK nanti bisa manggil OKK di BPC, BPD, anggotamu kurang, coba tambahin. Ya kan? Kenapa? Karena kita punya baseline datanya. Jadi nggak ngawang-ngawang lagi, nggak atas dasar suka dan tidak suka, nggak dasar subjektif. Jadi kita benar-benar data. Ya, begitupun nature-nya, kalau saya diskusi dengan Ketua Saif dan Ketum, nature-nya kita pengennya nanti, sekalipun HIPMI terkenal dengan kebutuhan politikal, kita juga tetap menggunakan akses objektif. Kenapa? Bagaimana cara mem-PAW orang tidak lagi karena suka dan tidak suka, tidak lagi karena kebutuhan politik, tapi dari kinerja. Itu bisa diukur. Kenapa? Tadi absensinya udah kita record, programnya udah kita record. Jadi kita tidak ada lagi nanti alasan bahwa ini karena dekat, ini kenapa. Ya walaupun itu tetap akan kita jaga ada di sananya, mungkin presentasinya udah kita turunkan. Yang tadinya 80% 20% nih sekarang mulailah 50% 50%. Sehingga jalannya organisasi ke depan mungkin bisa lebih natural lagi. Itu harapan kita. Sehingga dashboard ini salah satu nanti yang akan kita pakai untuk di bidang 12 namanya investment go ya. Invest go dibikin, dimana spiritnya adalah membuat investor dashboard. Jadi kalau ada investor, selama ini ternyata investor banyak dari luar negeri datang Indonesia ngomong mau PMA. Terus orang kita kelimpungan siapa perusahaan yang mau diinvestnya karena tidak ada bank datanya. Tapi kalau ada ini, ya udah bapak mau invest di mana? Mau invest di perusahaan apa? Silakan pilih. Mau di daerah mana? Lalu saya nanti akan improvement dari sisi ini kan udah ketahuan ya letaknya. Saya akan improvement, klik di Kalimantan ada perusahaan apa batubara, nama PT-nya ada. PT-nya siapa, mulai dari klasifikasi dia omsetnya berapa, aset berapa. Sehingga kalau kita sudah di posisi itu, kita tidak ngawang-ngawang. Nah itu salah satu tujuan dari Indigo dibuat. Kebutuhan organisasi, forum, ini kemarin kita sudah punya digital account-nya, flow-nya seperti ini.
Nah ini kurang lebih fitur yang akan rilis di awal ya. Ada sekitar 4 main kategori, di mana ada main menu, tadi ada 2 lagi main menu tambahan, ada financial, ada entertainer, sama series, entertainment, dan event. Jadi ini kita bagi-bagi lagi. Nah, sebagai informasi bahwa saat ini kan Indigo sudah dengan membuka diri untuk semua bidang ikut kontribusi. Orang-orang yang hadir hari ini gabung di Pokja Indigo itu ada 2. Satu, saya meminta kepada ketua bidang dan ketua bidang merekomendasikan. Ada yang kedua, ini benar-benar rekomendasi dari ketua bidang. Ketika saya minta 1-2 orang dari setiap bidang. Fungsinya untuk apa? Saya mau dengan izinnya ketua Saib, bagaimana caranya kita mengakomodir inspirasi, aspirasi, dan masukan dari setiap bidang dan kebutuhan dari setiap bidang. Fitur ini lahir ketika proses perjalanan bikin Indigo yang tadi dari problem jadi solusi, plus lagi saya keliling di setiap bidang. Mungkin kalau ada yang waktu di bidang saya datang terus kita diskusi, kenapa? Karena saya pengen dengar apa sebenarnya kebutuhan mereka. Sampai hari ini yang kita akomodir, yang kita sudah simpulkan bahwa ada 4 main kategori ini dengan kurang lebih ada 12 sampai 15 fitur di dalamnya. Nah ini ke depan dalam masa teman-teman udah gabung, saya juga akan minta lagi masukan. Jadi ada fitur apa lagi yang bisa kita tambah. Tapi tetap ya main-mainnya mungkin yang akan kita kerjakan di fase awal, PA, organisasi, sama digital. Ini kalau bahasa aslinya lah, kita buat arsiteknya, jadi arsitek juga kita bagi fase-fase. Lalu teknologi yang kita pakai, kalau teman-teman familiar dengan aplikasi sudah canggih semua. Teknologi yang kita pakai semuanya teknologi terbarukan. Nah itu sih sebetulnya grand design-nya Hipmigo. Sehingga tadi saya bilang, saya yang pertama adalah mengucap terima kasih, yang kedua minta maaf, yang ketiga minta tolong. Kenapa saya minta tolong? Mimpinya jauh, mimpinya besar. Jadi kalau hari ini saya hanya bekerja sendiri, ini nggak akan mungkin bisa. Nah, saya butuh tim, di mana tim ini ketika saya minta bantuan, saya minta tolong dibantu. Kenapa? Karena saya pun dipercaya sama ketua saya dan ketum untuk memimpin Pokja, otomatis saya juga memberikan otoritas kepada teman-teman untuk kita sama-sama membesarkan ini. Spiritnya ada 2, satu memang spirit organisasi, yang kedua memang spirit bisnis. Dimana nanti saya akan open ke teman-teman untuk menjalankan sebuah Pokja ini di Hipmigo. Itu gimana caranya kita bisa berjalan jauh, gimana caranya kita bisa bangkit bareng-bareng, kalau bahasnya bangga tumbuh bersama. Nah kita akan coba semua susun secara profesional. Jadi nanti timnya akan dibagi menjadi 2, tim internal dan eksternal. Eksternalnya itu otomatis engineer kita yang develop, yang nanti bangun platformnya, yang mendesain platformnya. Ini tim eksternal, pure semuanya orang-orang profesional. Nah siapa dia? Ini nanti yang akan dipimpin sama Mas Afan. Ini ada apa nih? Jadi tim eksternal, nanti akan lanjut dulu ya, tahu ya, akan dipimpin sama Mas Afan. Jadi kalau nanti ada kebutuhan tentang platformnya, dia mulai dari ini ternyata ada bug, ada problem, ada macam-macam, nanti yang akan banyak Mas Afan. Dan dia pun yang akan selalu mendampingi saya kalau untuk menyangkut kebutuhan teknologinya. Ya, nah untuk eksternal, Mas Afan sendiri nanti punya tim, mungkin lebih dari 20 orang. Ya, yang terdiri dari dia ada di Goto sekarang, di Gojek, di macam-macam. Yang artinya kita tidak main-main untuk mengerjakan si Hipmigo. Ya, ini benar-benar kita desain orang-orang profesional yang masuk. Makanya nanti platformnya boleh didemokan sama Bro Afan. Nanti juga teman-teman bisa download APK-nya dulu sebelum nanti kita rilis secara resmi. Yang kedua ada tim internal. Tim internal ini saya akan split 2. Satu untuk solusi organisasinya, satu untuk solusi bisnisnya. Di mana nanti domain dari organisasi ini akan lebih banyak dipimpin sama Bang Adi Nafid.
Ya, makan. Nah, domain organisasi nanti akan dipimpin oleh Bang Ari Nafid. Ya, kebetulan beliau ada sekretarisnya Sekarang udah ada makan. Nah, makan lapar. udah. Mau makan. Enggak. Oke, lanjut. Wah, Salah. narasumber nanti ada seminar. Nanti ada stand up comedy. Oh iya, Ada ya? Nah, Lanjut. Ya, ini saya ada yang gambar dulu. Tim Jadi tadi balik lagi, tim internal akan dibagi menjadi dua concern. Yang pertama solusi organisasi, yang kedua solusi bisnis. Solusi organisasi nanti domainnya akan lebih banyak di tim teman-teman OKK. Kenapa? Karena mau nggak mau mereka yang sebetulnya sangat memahami betul tentang organisasi ini, baik dari keanggotaannya, keorganisasiannya, apa segala macam. Nah, sehingga saya nanti pengen minta tolong banget ke Bang Ari Nafid dan Ketua OKK minta izin bahwa domainnya solusi organisasi nanti akan di tim OKK full. Ya, jadi teman-teman pun yang di luar OKK bisa ngasih insight, bisa ngasih masukan, bisa ngasih saran. Tapi saya membuat komposisi tim untuk penanggung jawab dulu deh, supaya gini, spiritnya sama, kerjanya sama, barengan semua, karena pengen tumbuh bersama. Tapi mau nggak mau saya akan bentuk dulu ini PIC ini penanggung jawab di sini supaya ada concern di masing-masing bidang. Nah, untuk solusi bisnisnya nanti kita akan buat tim dari bidang-bidang yang tadi, dari bidang 2 sampai bidang 12, untuk nanti saya tentukan beberapa divisi. Ada yang nanti saya akan share, ada divisi yang partnership, khusus ngurusin partnership, ada yang divisi khusus fitur. Ini nanti akan ada dari PIC masing-masing bidang ini, ada yang concern di fiturnya masing-masing. Nanti ada head of fiturnya. Terus juga kita akan ada yang namanya head of marketing. Karena kebutuhan Hipmigo itu tadi di luar dari organisasi juga kebutuhan bisnisnya, juga ada marketingnya. Lalu juga kita akan ada head of operational, jadi divisi operasionalnya. Lalu juga kita akan punya head of PR, public relation, yang nanti kita akan bentuk divisi yang memang tugasnya public relation, hubungan publik. Dan beberapa tim lagi yang saya akan define, termasuk kita ada people and culture, di mana nanti akan dibentuk betul-betul semi bagaimana bisnis startup ala startup digabung dengan organisasi, kurang lebih seperti itu. Kenapa? Mau nggak mau, walaupun ini organisasi, tapi ada tujuan bisnisnya, ada spirit yang harus kita jaganya untuk menjaga sustainability-nya. Kenapa? Karena saya pengen, ketum pengen, perintah ketua saya juga berkata bahwa Hipmigo harus legasinya kuat supaya sustain, nggak habis karena masa jabatan ketum, kurang lebih seperti itu. Sehingga sustainability-nya kita jaga. Nah, karena spirit itulah, maka tim harus dibangun secara profesional. Maupun tadi saya bilang, kebutuhan organisasi tetap kita akomodir, tapi profesionalisme harus kita junjung. Nah, maka kenapa sebetulnya kita tidak SK-kan hari ini? Karena saya dengan Ketua OKK, dengan Bang Ari Nafid sepakat bahwa untuk membangun timnya Hipmigo, saya pengen betul-betul tim yang solid, tim yang mampu berjuang, tim yang mau berkorban, bukan hanya sebatas organisasi. Kenapa? Karena tadi tujuannya besar. Sehingga mungkin kita akan buatkan parameter yang tidak hadir, katakanlah 3 hari atau 2 kali atau 3 kali, itu mungkin saja tidak akan ada di SK. Kenapa? Karena kita mau nggak mau tadi cita-cita kita besar. Maka saya harus didukung oleh tim yang kuat. Sebagaimana saya tadi minta tolong bahwa ini bukan ranahnya untuk kita hanya sebatas suka dan tidak suka, tapi memang kita harus membangun tim. Hipmigo sejauh ini akan kita soft launchingkan. Jadi akan ada 2 tahap. Di whiteboard di luar saya sudah susun timeline. Jadi nanti sebelum pulang boleh teman-teman lihat. Mulai dari pembentukan tim, pembentukan konsep, pengerjaan dari sisi development sampai dengan kita launching, timeline-nya sudah ada di luar. Nah, nanti kita akan memulai dengan soft launching. Jadi bagaimana kita mengkampanyekan Hipmigo harus dipakai, bahwasanya memang betul ada mandatori dari konstitusi, termasuk juga kita punya di OKK ini sangat mendukung harus menggunakan ini, tapi mau nggak mau kita pun harus mengkampanyekan bahwa Hipmigo ini harus dipakai. Nah, maka kita akan buat namanya soft launching. Target kami soft launching itu akan ngambil momen ulang tahunnya Hipmi 10 Juni bulan depan. Ini mungkin bukan bulan depan ya,
3 minggu lagi. 3 minggu lagi. Ya, jadi setelah kita ngobrol sama ketum, Sibuk. kasih izin ketua kakak juga, kita akan membuat soft launching di 10 Juni. Ya, jamnya saya belum tentukan, masih kita discuss. Info terakhir tadi kita akan membuat di beberapa punya opsi tempatnya. Yang pertama itu ada DH-nya Itu jadi voting ya, nanti menang dari itu kalau di voting. Senopati ya Pak, SCBD, DH-nya SCBD. Yang kedua opsi kita ada di GBK. Opsi kedua ada di Grand Indonesia Bioskop. Opsi ketiga kita ada di Citos. Opsi keempat itu ada di hotel, ballroom hotel. Opsi-opsi ini kita akan lempar ke Ketua Saib dan Ketum. Kalau tadi pembicaraan terakhir Ketum meminta minimal soft launching karena ulang tahun ini dihadiri 600 sampai 700 orang. Yang dimana saya juga udah diskusi sama Bang Andrew, pemilik Bali Wings. Beliau juga bisa support di ini saya juga sudah diskusi kemarin bahwa sebenarnya perlu nggak panitia OC dan SC lagi kalau Hipmigo mau membuat acara. Jawaban Ketum dan tidak perlu karena urusan Hipmigo ini ada di bloknya Hipmigo. Artinya kita akan super sibuk teman-teman. Jadi selain ngerjain platform, kita juga akan mengerjakan event-eventnya. Karena kalender event kita udah banyak, mulai dari soft launching, nanti ada kegiatan dengan Kemendikbud, nanti bisa share minta tolong. Ada grand launching di Rakernas, ada banyak lagi. Nah, sehingga saya paham betul bahwa selain teman-teman sibuk dengan kehidupannya, sibuk dengan bidangnya, sekarang nambah lagi sibuk dengan hidup. Makanya saya tadi spiritnya adalah saya mau minta bantuan. Nah, sementara untuk planning Hipmigo terdekat 10 Juni. Jadi mulai dari besok, lusa kita udah akan intens untuk mempersiapkan soft launching. Ya, karena soft launching ini kita akan mempresentasikan Hipmigo itu apa, plus dengan semua hal yang nantinya akan ada di Hipmigo. Nanti karena ada divisi-divisi kayak divisi partnership, divisi marketing, divisi apapun, saya minta nanti di 10 Juni itu misalkan partnership udah ada minimal 100 partnership yang MOU dengan kita. Wih, amin. Menurut saya, hemat saya ini nggak mustahil karena saya percaya kemampuan teman-teman. Dan kita tadi spiritnya saling membantu. Kayak misalkan kita nanti ada saya buat akan saya buat khusus soft launching misalkan divisi sponsorship, tapi semuanya harus di divisi sponsorship. Keren ya. Ya, divisi acara sebenarnya harus divisi acara itu. Artinya spirit ini harus kita jaga. Itu sih kurang lebih yang bisa saya sampaikan dari sisi Grand Design Hipmigo, plus juga mungkin agenda kita yang akan di launching 10 Juni itu udah pasti main menu kita dulu ya, main menu kita dulu berada di KTA jika akan kita rilis sehingga semua minimal anggota BPP yang 300 sekian ini plus dengan teman-teman di BPC sudah menerima IKTA-nya. Itu yang akan kita kejar dari sisi development-nya, plus juga orang sudah bisa install dan download aplikasi kita. Nah, sehingga nanti di 10 Juni itu udah kita launching, mudah-mudahan nih dengan waktu yang terbatas, saya minta tolong bantu teman-teman. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Setelah ini Avan bantu untuk minimal ngasih lihat lah bahwa aplikasi kita itu akan jadi seperti apa. Proses developmentnya sejauh ini mungkin 70-80%, 20% yang lagi tinggal beres-beres lah, beres-beres yang detail-detailinnya. Nah ini nanti saya minta izin ketua saya juga, tim teman-teman OKK pasti direpotkan lagi sama Avan ya, meeting tiap malam lagi supaya kita ngejar lagi apa yang masih kurang-kurangnya. Sementara nanti yang tim OKK, teman-teman yang dari bidang lain, kita akan concern di acara soft launching-nya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan ke Bro Avan. Thank you. Mohon izin ke saya